Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah yang inspiratif, yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul Keseimbangan Hidup. Pada suatu hari, ada seorang pengusaha muda yang tengah menanjak karirnya, tetapi merasa hidupnya tidak bahagia. Istrinya sering mengomel karena merasa keluarga tidak lagi mendapat waktu dan perhatian yang cukup dari dirinya sebagai suami. Orang tua dan keluarga besarnya pun menganggapnya sombong dan tidak lagi peduli kepada keluarga besar. Tuntutan pekerjaan membuatnya kehilangan waktu untuk keluarga, teman-teman lama, bahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Hingga suatu hari, karena ada urusan penting yang harus diselesaikan, si pengusaha muda ini harus mendatangi salah seorang petinggi perusahaan di kediamannya. Setibanya di sana, pengusaha muda ini sangat terpukau saat melewati taman yang tertata rapi dan begitu indah. "Hai anak muda, masuklah, kita ngobrol di dalam saja," panggil bapak pimpinan perusahaan tersebut. Masih dalam kondisi terpesona, si pengusaha muda menghampiri dan bertanya, "Maaf pak, bagaimana bapak bisa merawat taman yang begitu indah ini, sambil tetap bekerja dan juga bisa membuat keputusan-keputusan hebat di perusahaan kita?" Si bapak petinggi perusahaan itu menjawab dengan ramah, "Anak muda, mau lihat keindahan yang lain? Silakan kamu kelilingi rumah ini. Tetapi, sambil berkeliling, bawalah mangkok susu ini. Jangan tumpah ya. Jika sudah, kembalilah kemari." Dengan sedikit heran, namun senang hati, diikutinya perintah itu. Ia pun berkeliling mengitari rumah itu. Tak lama kemudian, dia kembali dengan lega karena mangkok susu di tangannya tidak tumpah sedikit pun. Si bapak bertanya, "Anak muda, apakah kamu sudah lihat koleksi batu-batuanku? Atau melihat hewan peliharaanku?" Sambil tersipu malu, si pemuda menjawab, "Maaf pak, saya belum melihat apapun karena konsentrasi saya terfokus pada mangkok susu ini." "Baiklah pak, saya akan pergi melihatnya." Saat kembali lagi dari mengelilingi rumah, dengan nada gembira dan kagum ia berkata, "Rumah bapak sungguh indah sekali, asri dan nyaman." Si pengusaha muda menceritakan apa saja yang telah dilihatnya. Si bapak mendengar hal itu dan tersenyum puas sambil matanya melirik susu di dalam mangkok yang hampir habis. Menyadari lirikan si bapak ke arah mangkoknya, si pengusaha muda berkata, "Maaf pak, saya terpesona, keasyikan menikmati indahnya rumah bapak, sehingga susunya jadi tumpah semua." "Tidak apa-apa anak muda, inilah pelajaran hari ini. Jika susu di mangkok itu utuh, maka rumahku yang indah tidak tampak olehmu. Jika rumahku terlihat indah di matamu, maka susunya tumpah semua. Sama seperti itulah kehidupan kita, harus seimbang. Seimbang menjaga agar susu tidak tumpah, sekaligus rumah ini juga indah di matamu. Seimbang membagi waktu untuk pekerjaan dan juga untuk keluarga. Semuanya kembali kepada kita, bagaimana membagi dan memanfaatkannya. Jika kita mampu menyeimbangkan dengan bijak, maka pasti kehidupan kita akan menjadi harmonis." Seketika itu si pengusaha muda tersenyum gembira. "Terima kasih pak, tidak diduga saya telah menemukan jawaban kegelisahan saya selama ini. Sekarang saya tahu
kenapa orang-orang menjuluki Bapak sebagai orang yang bijak dan baik hati. Sejak saat itu, si pengusaha muda selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya, sesibuk apapun ia dengan pekerjaannya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah saya sampaikan tadi, diantaranya yaitu, untuk membuat kehidupan kita menjadi seimbang antara kehidupan keluarga, pekerjaan, dan juga ibadah yang kita lakukan, hal itu tentu saja tidaklah mudah. Membutuhkan proses pematangan jiwa, pematangan pikiran kita. Kehidupan berkeluarga, pekerjaan, dan juga ibadah yang kita lakukan haruslah berjalan secara seimbang sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Jika kita hanya fokus pada satu hal kemudian mengabaikan dua hal lainnya, maka hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul umuri awsatuha." Sebaik-baiknya perkara ataupun urusan adalah yang pertengahan ataupun seimbang. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan bahwasanya ada seorang istri dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya sepanjang hari selalu berada di masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat, sehingga ia mengabaikan istri dan keluarganya di rumah. Dan hal ini tentu saja ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberinya nasihat bahwasanya ia harus mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sangat tekun beribadah, tetapi tidak melupakan kehidupan keluarganya. Rasulullah SAW memberikan kasih sayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Selain itu, beliau pun hebat dalam berkhidmat kepada Islam. Hal ini membuktikan bagaimana yang mulia Hazrat Rasulullah SAW menjaga keseimbangan hidup beliau antara ibadah yang harus beliau lakukan, kemudian kehidupan keluarga beliau, dan juga pengkhidmatan kepada Islam. Semuanya berjalan secara seimbang sehingga terjadi keharmonisan hidup, dan inilah contoh yang sempurna bagi kita, bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Dan hal inilah yang harus kita upayakan sekuat tenaga kita, yaitu mencapai keseimbangan hidup. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga jangan sampai mengabaikan keluarga kita dan juga pekerjaan kita. Keharmonisan hidup yang kita dambakan, hal itu dapat kita raih yaitu dengan cara menjaga keseimbangan hidup. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk menjadi hambanya yang selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, rumah tangga, dan juga ibadah-ibadah kita. Amin. Demikianlah tadi kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah-hikmahnya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan mengklik tombol like dan juga subscribe, dan juga silakan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.